Mari kita bicara tentang Tuhan, sosok yang selalu digambarkan sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu besar cinta dan kasih-Nya, konon cinta ibu kepada anaknya pun tak bisa menandingi. Tapi entah kenapa, dalam beberapa doktrin agama, Tuhan yang begitu penuh kasih ini, digambarkan seolah-olah seperti seorang pemimpin kejam, yang tega menghukum manusia karena hal yang remeh. Bayangkan sosok Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, yang cintanya meliputi segala sesuatu. Lalu, bayangkan di tengah keagungannya itu, Tuhan tiba-tiba murka karena sehelai rambut perempuan yang terlihat, atau seseorang yang iseng menggambar kucing di buku catatannya. Apakah ini terdengar masuk akal? Apakah Tuhan yang menciptakan alam semesta yang begitu megah, benar-benar akan menghukum manusia untuk hal-hal sepele semacam itu? Ataukah ini hanyalah fitnah buatan manusia, yang mencoba menggambarkan Tuhan seperti pengawas remeh di sekolah, siap menghukum di setiap kesempatan kecil? Mari kita eksplorasi lebih jauh absurditas ini dan tanyakan, apakah Tuhan yang Maha Bijaksana benar-benar sekejam itu, atau justru kita yang sering salah memahaminya? Sosok Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pencipta langit dan bumi, Sang Penguasa alam semesta, yang cintanya meliputi segala sesuatu. Dalam ajaran-ajaran yang sering kita dengar, Tuhan digambarkan sebagai entitas yang Maha Kasih, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Tetapi di balik semua itu, ada doktrin-doktrin yang cukup mengejutkan, dan dalam beberapa kasus, tampak agak tidak masuk akal. Tuhan yang penuh kasih ini, dikatakan bisa sangat murka, hanya karena pelanggaran kecil dan sepele. Apakah Tuhan yang begitu agung dan bijaksana benar-benar sekejam dan setidak dewasa itu? Mari kita mulai dengan salah satu aturan yang paling sering dibahas dalam beberapa tradisi agama, wanita yang memperlihatkan rambutnya di depan umum. Banyak yang percaya bahwa sehelai rambut yang terlihat di hadapan orang lain, bisa mengundang amarah Tuhan. Tak tanggung-tanggung, ancamannya neraka. Coba kita renungkan sejenak, apakah Tuhan yang menciptakan galaksi, pegunungan, samudera, dan semua yang ada di dunia ini benar-benar akan menghukum seorang wanita, hanya karena ada sehelai rambut yang tidak tertutup? Apakah Tuhan yang memiliki hikmah tanpa batas ini, benar-benar akan begitu mudah tersinggung, oleh sesuatu yang dalam skema besar kehidupan, tampak sangat remeh? Tentu, peraturan kesopanan dan pakaian mungkin memiliki tempatnya dalam konteks budaya dan sosial, tetapi menganggap Tuhan murka karena pelanggaran kecil ini, adalah sesuatu yang terlalu berlebihan. Seolah-olah, dalam seketika, amarah Tuhan meluap, hanya karena ada sedikit rambut yang terlihat. Bukankah ini cukup absurd? Apakah Tuhan, yang menciptakan galaksi-galaksi dan kehidupan di setiap sudut semesta, benar-benar akan repot-repot menghukum seseorang hanya karena masalah rambut? Lalu, kita beralih ke hal lain yang konon bisa membuat Tuhan murka. Riba atau bunga ban. Dalam dunia perbankan modern, sistem ini sudah diterima secara global sebagai cara yang efisien untuk mengelola keuangan dan memajukan ekonomi. Di berbagai negara, bunga ban dianggap sebagai hal yang wajar, dan telah menjadi konsensus umum. Namun, ada anggapan bahwa Tuhan akan sangat marah kepada siapapun yang terlibat dalam praktik ini. Apakah masuk akal bahwa Tuhan, yang tahu betul tantangan dan kompleksitas kehidupan manusia, akan menghukum dengan sangat keras, hanya karena kita menjalankan sistem ekonomi yang kita ciptakan untuk mempermudah hidup? Tuhan, yang Maha Mengetahui, pasti paham bahwa kehidupan modern membutuhkan adaptasi. Menganggapnya tak mampu memahami perubahan zaman dan kemajuan teknologi, seolah-olah merendahkan hikmahnya.
Pandangan ini menanamkan keyakinan bahwa Tuhan sangat anti terhadap praktik riba, bahkan menggambarkan azab bagi pelaku riba sebagai hukuman yang sangat pedih dan berat di akhirat. Karena doktrin ini begitu kuat, tidak sedikit orang yang bekerja di industri perbankan menjadi takut. Mereka khawatir bahwa pekerjaan mereka yang terkait dengan transaksi bunga atau pinjaman, dianggap sebagai dosa yang sangat besar. Akibatnya, beberapa orang memilih keluar dari pekerjaan mereka di sektor keuangan, meskipun peran mereka berkontribusi besar terhadap sistem ekonomi yang lebih luas. Kemudian, kita tiba di wilayah yang lebih absurd, yaitu musik. Ya, mendengarkan musik, memainkan alat musik, atau sekadar menikmati alunan melodi, dianggap bisa mengundang murka Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang menciptakan dunia yang penuh harmoni, yang memberi kita telinga untuk mendengar dan hati untuk merasa, malah murka ketika kita menikmati musik. Bukankah musik itu sendiri adalah wujud kreativitas dan ekspresi manusia, yang dalam banyak hal bisa membawa ketenangan jiwa, kedamaian, bahkan mendekatkan kita kepada perenungan spiritual? Bagaimana bisa sesuatu yang begitu manusiawi dan universal, dianggap sebagai dosa yang bisa membawa kita ke siksa abadi? Sebuah seni yang bisa membuat kita tersenyum, menangis, atau bahkan merenung tentang makna hidup. Namun, dalam beberapa pandangan agama, entah bagaimana, musik telah dinaikkan statusnya menjadi salah satu pelanggaran terbesar. Seolah-olah, jika kita memetik gitar, memukul drum, atau hanya sekadar menikmati suara biola, kita langsung mengundang murka Tuhan. Bayangkan, Tuhan yang menciptakan alam semesta, bintang-bintang, dan kita semua, tiba-tiba tersinggung hanya karena kita memainkan piano. Tidakkah ini terdengar seperti plot komedi yang terlalu absurd untuk dipercayai? Jika Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala keindahannya, termasuk suara burung yang berkicau, angin yang berhembus, dan ombak yang berderai, mengapa kita harus percaya bahwa Dia akan marah pada manusia yang menciptakan melodi dengan alat musik? Apakah Tuhan, yang menciptakan telinga untuk mendengar, hati untuk merasa, dan otak untuk mencipta, benar-benar ingin kita mengabaikan semua itu hanya karena beberapa aturan kuno yang mengatakan musik adalah dosa? Ini seperti meminta seorang pelukis berhenti melukis, karena keindahan warna bisa membuat Tuhan marah. Musik, yang menjadi bahasa universal untuk mengekspresikan jiwa, dianggap sebagai dosa besar yang bisa membawa kita ke neraka. Apakah Tuhan tidak punya urusan yang lebih besar ketimbang memantau playlist Spotify kita? Tak bisa dipungkiri, ada banyak musisi yang memutuskan berhenti berkarya, meninggalkan dunia musik yang telah menjadi bagian dari hidup mereka, hanya karena keyakinan bahwa musik adalah dosa. Pandangan agama, yang menganggap musik sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan murka Tuhan, berhasil membuat para seniman ini terperangkap dalam dilema batin, antara cinta pada seni yang mereka tekuni dan ketakutan akan ancaman neraka. Ironisnya, keputusan ini bukan hanya menghilangkan kreativitas pribadi mereka, tetapi juga merampas peluang kita untuk menikmati karya-karya yang bisa menyentuh hati banyak orang. Kita belum selesai. Dalam beberapa pandangan, menggambar makhluk hidup, terutama hewan, juga dianggap sebagai dosa besar. Bayangkan, Tuhan yang memberikan kita kreativitas, imajinasi, dan kemampuan untuk mencipta, marah hanya karena kita menggunakan bakat itu untuk menggambar seekor burung atau seekor kucing. Seolah-olah tindakan menciptakan representasi visual dari makhluk yang sudah ada di dunia ini, adalah bentuk penghinaan terhadapnya. Tuhan menciptakan manusia dengan imajinasi dan kreativitas, tetapi kemudian memarahi kita karena menggunakan bakat itu untuk menggambar. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, "Hei,
Aku menciptakan singa yang luar biasa, tapi kamu jangan berani-berani menggambarnya ya. Kalau tidak, kamu tahu apa akibatnya." Tuhan yang menciptakan manusia dengan kecerdasan untuk menggambar dan mengekspresikan diri secara visual, tiba-tiba dianggap tersinggung oleh hasil karya kita. Apakah Tuhan benar-benar sebegitu mudah tersinggung? Lalu ada aturan-aturan kecil lainnya, yang terdengar lebih seperti lelucon ketimbang masalah serius dalam moralitas manusia. Misalnya, kesalahan dalam mencuci kemaluan, atau kesalahan teknis dalam hal bersuci. Serius, Tuhan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, akan menghukum manusia karena salah teknik dalam membersihkan diri. Hal ini membuat Tuhan terlihat seperti seorang pengawas yang obsesif terhadap hal-hal kecil dan remeh. Salah teknik mencuci bisa jadi tiket langsung menuju siksa neraka. Seseorang mungkin sudah melakukan ibadah dengan niat yang suci, tapi ada satu hal teknis yang berbeda. Apakah mereka menyedekapkan tangan di dada atau di bawah pusar? Jangan-jangan, seluruh nilai ibadahnya batal, hanya karena kesalahan posisi tersebut. Seolah-olah Tuhan menunggu di setiap sudut kesalahan teknis untuk memberikan hukuman besar. Bayangkan Tuhan, yang Maha Pengasih, yang menciptakan seluruh alam semesta, dari galaksi hingga partikel terkecil, benar-benar menghabiskan waktunya, untuk mengurus apakah seseorang menyentuh hidung dengan benar saat sujud atau tidak. Tidakkah terdengar konyol jika kita memikirkan, bahwa keikhlasan, niat baik, dan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa dikesampingkan, hanya karena kita melakukan hal-hal kecil yang sedikit berbeda dari orang lain. Kunut atau tidak kunut, posisi tangan saat takbir, jumlah rakaat saat tarawih, semua ini adalah perdebatan kecil yang tampaknya hanya penting bagi manusia, bukan bagi Tuhan yang Maha Besar. Jika kita merenungkannya, apa yang lebih penting, menjalankan ibadah dengan hati yang tulus dan niat yang bersih, atau memastikan bahwa setiap detail ritual dilakukan sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh sebagian kelompok? Apakah Tuhan begitu picik, sehingga Dia akan menolak doa kita, hanya karena kita melakukan sedikit kesalahan teknis dalam ritual? Apakah surga memiliki aturan masuk khusus, yang hanya diberikan kepada mereka yang menyempurnakan teknik sujud? Tentu saja, bagi sebagian orang, ritual dan teknik ibadah menjadi sangat penting, bahkan lebih penting daripada tujuan dari ibadah itu sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan adalah auditor yang memeriksa setiap detail gerakan kita, dan jika kita melakukan sedikit kesalahan, maka berkas amal kita langsung dicoret dengan tinta merah. Padahal, dalam esensinya, sholat adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dan penciptanya. Apakah Tuhan, yang memahami hati dan pikiran kita, benar-benar akan marah jika kita melakukan hal sedikit berbeda dari orang lain? Bukankah Tuhan lebih tertarik pada niat kita untuk beribadah, daripada apakah kita melafalkan doa dengan intonasi yang tepat? Apakah Tuhan yang Maha Bijaksana tidak cukup dewasa, untuk melihat keikhlasan di balik perbedaan-perbedaan teknis ini? Kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apakah Tuhan yang kita percayai dan kita sembah, benar-benar akan menghukum manusia dengan siksaan abadi, untuk hal-hal seperti ini? Bukankah lebih masuk akal jika Tuhan, dengan segala kasih sayang dan kebijaksanaannya, memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti keadilan, cinta, kemanusiaan, dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain? Dalam skema besar kehidupan, apakah mendengarkan musik atau memperlihatkan sedikit rambut, benar-benar layak untuk dihukum dengan neraka selamanya? Pandangan yang menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang begitu kejam dan tak dewasa,
seolah-olah dia sangat mudah tersinggung. Tampaknya lebih seperti fitnah yang ditujukan kepada Tuhan oleh manusia sendiri. Kita yang penuh ketakutan dan ketidaktahuan, menciptakan citra Tuhan yang serupa dengan ketakutan kita. Seolah-olah kita lebih suka membayangkan Tuhan sebagai penguasa lalim yang selalu mencari kesalahan, daripada sebagai Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pemaaf. Mungkin ini saatnya bagi kita, untuk mulai memahami Tuhan dengan cara yang lebih dewasa. Tuhan yang Maha Pengasih, tidak mungkin menghukum manusia dengan kejam hanya karena kesalahan kecil. Sebaliknya, Dia memahami kelemahan dan kekurangan kita, serta menghargai usaha kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan yang kita sembah, seharusnya dipahami sebagai entitas yang penuh cinta dan belas kasih, yang jauh lebih besar daripada pandangan-pandangan sempit yang sering kita dengar. Tuhan yang lebih tertarik pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, bagaimana kita menegakkan keadilan, dan bagaimana kita menunjukkan cinta, daripada pada hal-hal kecil yang sepele dan remeh. Pandangan bahwa Tuhan sangat sensitif, seolah-olah Tuhan ini bisa tersinggung dan murka hanya karena kita melakukan hal-hal kecil, yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan, ketidakadilan, atau kerusakan dunia. Inilah Tuhan versi kelompok yang menyebarkan pandangan kaku, di mana sekecil apapun tindakan melenceng, dianggap pantas mendapatkan hukuman neraka abadi. Ya, bahkan hal remeh seperti memperlihatkan sehelai rambut atau bermain musik. Kelompok ini, dengan pemahaman mereka yang sempit, seolah-olah ingin meyakinkan kita bahwa Tuhan yang Maha Pengasih ternyata memiliki standar kemarahan yang setara dengan seorang bocah cilik yang tak mendapat mainan kesukaannya. Setiap tindakan kecil seperti meminjam uang di bank, menggambar hewan, atau lupa melafalkan doa tertentu, dianggap sebagai dosa besar yang layak mendapat hukuman seumur hidup. Betapa mengerikannya jika kita hidup di bawah Tuhan versi mereka ini. Kelompok ini seperti asisten Tuhan, yang bekerja keras untuk memastikan bahwa Tuhan tidak akan melewatkan satupun detail kecil dari kesalahan manusia. Salah posisi tangan saat doa, neraka. Tidak menutup aurat dengan sempurna, neraka. Mendengarkan musik di radio saat macet, neraka. Seolah-olah Tuhan begitu tidak dewasa sehingga setiap kesalahan manusia, meski tidak merugikan siapapun, dianggap sebagai penghinaan yang tak termaafkan. Bayangkan betapa repotnya Tuhan jika harus mengurus semua hal remeh ini. Apakah Tuhan, yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, benar-benar sempit pikirannya, sehingga merasa terganggu oleh tindakan-tindakan kecil, yang tidak ada dampaknya bagi orang lain? Apakah Tuhan benar-benar tersinggung jika seorang wanita lupa menutup rambutnya? Atau jika seseorang menikmati musik setelah bekerja keras seharian? Apakah Tuhan akan marah jika kita menggambar seekor kucing yang imut? Atau, lebih buruk lagi, apakah Tuhan menyiapkan azab pedih hanya karena seseorang mengambil pinjaman dari bank untuk membeli rumah demi keluarganya? Kelompok ini tampaknya terobsesi dengan aturan-aturan kecil, dan lupa esensi dari keagungan Tuhan. Mereka menciptakan gambaran Tuhan yang sangat picik dan kekanak-kanakan, seolah Tuhan tidak punya hal yang lebih penting untuk diperhatikan, selain menghitung seberapa panjang rok yang kita pakai, seberapa keras musik yang kita dengarkan, atau apakah kita minum kopi di siang hari saat Ramadan. Tentu, jika Tuhan sebegitu kekanak-kanakannya, maka kita mungkin sedang hidup di dunia yang lebih absurd dari yang kita bayangkan. Tetapi apakah Tuhan benar-benar seperti itu? Tentu saja tidak. Tuhan yang Maha Bijaksana tentu lebih besar dari sekadar menghukum manusia karena hal-hal yang tidak signifikan, yang tidak merugikan siapapun. Tuhan lebih tertarik pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia,
bagaimana kita berbuat adil, dan bagaimana kita menjalani hidup dengan niat yang baik dan hati yang ikhlas. Namun, kelompok ini seolah ingin meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak cukup dewasa untuk memahami kompleksitas hidup manusia. Mereka menyebarkan pandangan bahwa Tuhan itu seperti pengawas ketat yang duduk di sudut ruangan, mengawasi setiap langkah kita dengan harapan menemukan kesalahan kecil untuk menghukum kita. Padahal, Tuhan yang Maha Pengasih seharusnya jauh lebih matang dan bijaksana dari itu. Kelompok ini tidak hanya meremehkan Tuhan dengan pandangan sempit mereka, tetapi juga memfitnah Tuhan yang Maha Pemurah, sebagai entitas yang tidak toleran dan kekanak-kanakan. Mereka menciptakan versi Tuhan yang senang menghukum, bukan yang senang memaafkan. Mereka lupa bahwa Tuhan lebih menghargai niat baik kita daripada kesalahan kecil yang tak disengaja. Jadi, apakah Tuhan benar-benar peduli jika kita menikmati musik, menggambar hewan, atau memilih cara berbeda untuk menjalankan ibadah? Apakah Tuhan benar-benar akan murka hanya karena kita berbuat sesuatu yang tidak merugikan siapapun? Rasanya sulit untuk percaya bahwa Tuhan yang begitu besar dan agung akan bersikap sekecil itu. Dan mungkin, pada akhirnya, kelompok ini hanya memproyeksikan kekakuan mereka sendiri, ketidakdewasaan mereka sendiri, pada Tuhan yang sebenarnya jauh lebih bijaksana dan penuh cinta dari yang mereka bayangkan. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Adil, yang mengerti niat kita lebih dari tindakan kecil kita? Tuhan yang mampu melihat kedalaman hati kita. Jadi, mari kita tinggalkan pandangan kaku dan kekanak-kanakan ini. Mari berhenti memfitnah Tuhan dengan menganggapnya sebagai sosok yang kecil, mudah marah, dan kejam. Mari kita pahami Tuhan sebagai entitas yang Maha Agung, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih, yang jauh melampaui imajinasi kita yang terbatas.